Ini jalur naik ke dataran tinggi Aceh Tengah. Masya Allah. Aspalnya mulus, kanan kiri tebing dan sering ketemu hutan pinus. Jalurnya meliuk nanjak seperti yang sering dimimpiin oleh banyak riders. Kamu juga kan? Dan hari ini bisa sampai ke Takengon aja udah syukur banget, alhamdulillah. Saya harus memaksa mata saya untuk melihat jalur yang gelap lewat visor helm yang basah sambil lawan silau lampu kendaraan lain. Justru di sini saya mau tahu apakah saya selemah yang saya kira selama ini. Dan saya terpaksa mengakhiri perjalanan ini di saat semuanya baru dimulai. Ke Bandar Lampung, dan dari Bandar Lampung nyebrang ke Pulau Jawa. Halo, selamat pagi semua. Keren banget ya. Jujur aja ya, Wak. Biasanya aku nggak gampang tumbang di jalan kayak gini. Tapi kali ini beda. Kondisi badan belum benar-benar pulih, asma masih kambuh-kambuhan, asam lambung juga. Belum lagi di jalur ke Takengon ini, kita dipaksa untuk terus nanjak ke arah ketinggian. Karakter jalur yang nggak sedap kalau asma lagi kambuh kayak gini. Mata minus dan silindris disiksa untuk bisa melihat jalur dalam gelap, dalam hujan deras plus udara dingin saat ada sorotan lampu kendaraan lain dari arah perlawanan. Terus terang saya mabok begitu sampai hotel. Tapi itu nggak seberapa, Wak. Apa yang terjadi setelahnya justru lebih horor. Ikutin aja perjalanan aku kali ini, kalian akan lihat gimana beratnya perjalanan ini bagi saya. Nggak cuma soal motoran di jalur indah ini aja, Wak. Tapi soal bertahan di tengah kondisi yang nggak ideal. Dan jangan subscribe kalau kalian nggak suka. Kita sudah isi bensin, sudah tidur sebentar walaupun cuma 3 menit ya, tapi it's okay lah ya. 3 jam lagi kita akan sampai ke Takengon. Bismillah. Mudah-mudahan maghrib udah di sana ya. Bismillah. Ini hari ketiga perjalanan saya solo touring balik ke BSD dari Banda Aceh. Kemarin kita udah start dari titik 0 km di Sabang, tempat yang jadi mimpi banyak rider. Kalian juga kan? Tapi ada satu hal penting di sana yang gak banyak orang tahu, dan saya bongkar di video sebelumnya. Kalau kamu punya rencana touring ke kilometer 0, video itu wajib kamu tonton dulu. Linknya ada di sini. Dan jangan bilang saya nggak kasih tahu ya. Alright guys. Sadis banget itu mobil. Sebentar lagi kita akan belok kanan ya. Awas, tikungan setajam silet. Pengen ngopi, tapi ngopinya nanti di Bener Meriah aja lah. Secara umum, kondisi jalan di jalur lintas timur Aceh ini masih relatif bagus guys. Kayak yang kalian lihat sekarang, aspalnya mulus, rutenya lempeng. Tapi jujur aja, vibes-nya gak bisa ngalahin lintas barat Aceh. Soalnya lintas timur ini lebih berisi, lebih rame populasinya, dan jalurnya bukan di pegunungan. Truk gede sama bus antar kota juga sering banget lalu lalang di sini. Tapi ya, ini tetap asik juga buat riding di sini ya. Karena lalu lintasnya gak segila jalur utama di Jawa. Kita masih bisa nikmatin motoran dengan santai ataupun ngebut dengan safety. Asal pinter cari celah, asal fokus riding safely. Oke, sepertinya udah sampai Birun ya. Ya, ini udah di Birun ini terminalnya. Nah, Wak, sekarang kita lagi ada di jalur lintas timur Sumatera. Tapi tenang, ini cuma sebentar. Soalnya sebentar lagi kita bakal belok kanan di kota Birun masuk ke jalur yang benar-benar beda. Jalanannya mulai nanjak, pemandangannya nanti makin cakep. Dan kita bakal menuju Takengon, kota tinggi di jantung Aceh Tengah. Kalau kalian pernah dengar Kopi Gayo, nah asalnya dari sana bro. Dan hari ini kita akan lewatin jalur menuju daerah asal kopi legendaris itu.
2,7 kilometer lagi kita akan berbelok ke kanan menuju Jalan Raya Birun Takengon. Alhamdulillah. Oke. Masuk Jalan Raya Birun Takengon. Sekarang kita lagi jalan membelah Pulau Sumatera ya. Kalau tadi kita sebelum sampai Birun, dari Banda Aceh ke Birun itu kita melalui pesisir ya. Berbelok ke kanan membelah Pulau Sumatera untuk menuju ke Aceh Tengah ya. Jadi Kabupaten Aceh Tengah itu berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan kota Takengonnya itu ada di ketinggian ya. Nah, Wak, setelah kita ninggalin lintas timur yang datar-datar aja tadi, sekarang kita mulai masuk ke jalur yang karakternya beda total. Jalur ini nanjak terus, tanjakannya panjang, berliku, dan nggak jarang ada blind corner. Beberapa ruas jalannya sempit, bahkan ada yang langsung berdampingan sama jurang tanpa pembatas. Jadi mulai titik ini, konsentrasi harus naik, tenaga juga harus siap. Ini bukan jalur santai lagi soalnya, tapi ini jalur naik ke dataran tinggi Aceh Tengah. Masya Allah. Boleh asik pemandangannya. Banyak pinang, banyak sawit. Nah, ini menarik nih. Tanah untuk rakyat, bukan untuk perusahaan. Aspal di jalur ini relatif halus dan mulus, Wak. Tapi kadang kita ketemu juga sama yang bergelombang, sama yang retak dan juga sempit. Cantik kan? Banyak juga bekas-bekas longsoran dan spot-spot yang berpotensi longsor saat hujan deras, dan gak jarang kita juga bisa nemuin batu-batu kecil di jalur ini karena ada reruntuhan yang jatuh dari tebing di pinggir jalan. Wih, longsor. Wih guys, cantik banget guys. Sampai kita di Kabupaten Bener Meriah. Sudah mulai terasa sejuk udaranya. Minyak sereh wangi cap obot. Cakep. Ini jalur legendaris, Wak. Kalau aku bisa ambil footage drone di sini, hasilnya pasti epic, ya kan? Aspalnya mulus, kanan kiri tebing, dan sering ketemu hutan pinus. Jalurnya meliuk nanjak seperti yang sering dimimpiin oleh banyak riders. Kamu juga kan? Tapi jujur, Wak, waktu itu kepala awak ini nggak sanggup mikir nerbangin drone-nya dari mana. Fisik udah ngasih kode, udah cepat sampai di Takengon aja udah bagus, udah mantap kali tuh. Yang paling awak takuti di awal perjalanan ini bukan mogok, Wak, bukan pula kehabisan bensin, tapi disergap hujan deras berjam-jam saat fisik awak ini sedang lemah seperti ini, ya kan? Saat asma lagi mampir, saat lambung lagi nyiksa, badan meriang, kepala pusing, dan sebagainya. Waduh. Di jalur ini, cuaca bisa berubah secepat gaji kalian tuh keluar dari rekening kalian saat baru gajian, Wak. Baru naik sedikit, suhu turun drastis. Dingin, lembab, dan kabut tebal. Hujan muncul tiba-tiba, jalan jadi licin, dan jarak pandang merosot drastis. Dan lebih horor lagi ya kan, pas riding di sini, malam hari nih, saat hujan. Jak kalian bayangin kayak gitu. Kita
Kita udah melewati Belang Rakal dan gak jauh dari situ ada satu spot yang kayaknya bagus buat cari momen sepi. Sedikit berkontemplasi tentang keberadaan saya di tengah petualangan yang saya hadapi sekarang. Soal untuk apa sih sebenarnya? Apa hanya untuk membuktikan ke dunia bahwa awak ini hebat? Ataukah cuma pengen disebut suhu touring? Pengen dapat pengakuan? Hah, receh. Pemandangannya guys, Masya Allah, dengarkan suara alam ini guys. mantap banget deh. Memang di pinggir jalan. Tuh. Tapi ini memang di pinggir lembah gitu kan. Bawahnya lembah. Ini semua soal pengen tahu sekerdil apa batasan diri ini, Wak. Saya bukan orang yang tangguh. Saya juga bukan orang yang sabar. Saya bukan orang yang fisiknya kuat kayak suhu-suhu semua, kayak petualang-petualang lain di sana. Justru di sini saya mau tahu apakah saya selemah yang saya kira selama ini. Saya nggak tahu jawabannya apa. Nanti kita lihat aja saat saya bisa tiba kembali di rumah dengan selamat dan happy di BSD Tangerang Selatan, ya kan? Dan sekarang ini, saya nggak mau mikir banyak-banyak, karena saya masih di tengah hutan Sumatera. Masih ada 2.500 km perjalanan lagi yang harus saya hadapi sebelum sampai rumah. Jadi idenya adalah, saya akan menghadapi perjalanan panjang ini hari demi hari saja. Apa yang saya hadapi hari ini, itu yang akan saya pikirkan dan nikmati. Dan hari ini, bisa sampai ke Takengon aja, udah syukur banget alhamdulillah. Jadi misi hari ini adalah, bagaimana saya bisa sampai di kota Takengon dengan selamat dan mengambil footage sebanyak mungkin buat kalian tentang perjalanan ini. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe sekarang. Kalau nggak suka, kalian bisa skip, oke? Kita sudah booking hotel. Penginapan kita di Oliver's Inn aja, karena udah biasa di situ ya. Jalur menuju Takengon dari arah timur Aceh itu nggak cuma satu, Pak. Ada dua nih. Dan sekarang kita lagi pakai jalur pertama, lewat Kota Birun, terus belok kanan, masuk ke jalur yang mulai nanjak pelan-pelan, makin tinggi dan makin dingin. Tapi ada juga jalur kedua yang gak kalah menarik ternyata. Kalau kalian riding terus ke arah Los Mawe, nanti bisa tembus ke Takengon lewat jalur KKA, startnya dari Krunggege, atau langsung shortcut dari Los Mawe pun bisa. Jalurnya sepi, pemandangannya gokil, dan ada spot ngopi gayo yang bisa bikin kalian betah lama-lama duduk di sana. Kalian juga bakal lewatin Buntul, titik terdingin di Aceh Tengah. Saya udah pernah solo touring lewat situ sebelum balik ke BSD. Cakep nih pemandangannya. Cakep nih, Masya Allah. Di depan sudah hujan guys. Alhamdulillah kita udah siap-siap nih sama jas hujan, tapi tetap dingin nih kayaknya. Oke, kita siap-siap menembus hujan. Mari kawan-kawan kita tembus hujan ini. Takengon Pantai Raya.
Oke, hujan juga guys. Yang paling saya takutin di jalur ini ternyata kejadian juga. Saat kondisi badan belum pulih, asma dan asam lambung masih suka kambuh, tiba-tiba udah mulai disergap hujan. Udah sore banget juga dan suasana mulai gelap dan suhu makin ngedrop. Dan ini yang bikin ngeri guys. Mata saya minus dan silindris dan sekarang saya harus memaksa mata saya untuk melihat jalur yang gelap lewat visor helm yang basah sambil lawan silau lampu kendaraan lain. Jujur, ini judulnya bukan touring gembira lagi, Wak. Ini soal bertahan. Saya nggak bisa ngegas kencang, guys. Nggak berani juga. Di depan sering ada genangan tinggi. Seperti kita riding dalam banjir gitu ya kan? Dan udara di sini dinginnya nusuknya sampai ke tulang. Berasa kali saat badan saya masih ada meriang-meriangnya seperti ini. Harus hati-hati ya, jangan sampai ada water flying on the water gitu kan. Banjir nih, tergenang airnya. Asam lambung saya makin naik, sering sendawa jadinya. Ini semua karena saya harus maksa mata minus dan silindris ini melihat jalan gelap dari balik visor helm yang basah. Di video ini memang gak gelap-gelap amat ya jadinya, karena tangkapan kamera beda banget dengan apa yang saya tangkap dengan mata saya. Wah, gak nampak guys. Just be careful. Wow. Lampu kendaraan dari arah berlawanan nyorot tajam ke mata, bikin pandangan makin kabur, makin nyiksa banget ya rasanya. Kalau kalian punya mata minus dan silindris kayak saya, pakai kacamata lagi, pasti sepakat kondisi riding dalam hujan begini nyiksa banget ya kan. Visor helm basah, kacamata berembun, cahaya dari depan makin membuat kabur pandangan. Kalau visor helmnya kita buka, kacamatanya pula yang kabur kena hujan. Satu-satunya cara yang aman bagi saya dalam kondisi ekstrim begini adalah riding di belakang mobil pelan-pelan. Dengan begini, saya bisa mengandalkan lampu belakang mobil ini sebagai panduan jalur. Oke guys, adventure-nya ini keterlaluan. Aduh, Masya Allah. Jujur, saya benar-benar nggak bisa melihat dengan jelas. Ini membuat saya mulai diserang rasa panik yang meningkatkan asam lambung jauh lebih parah lagi. Wah, dia mogok.
yang enak itu. Aduh, nggak kelihatan karena kacamatanya ini berembun sudah, terus tempias dari depan. Cahaya lampu tuh nggak sedap ya di mata, jadi kita nggak bisa lihat. Jadi bagusnya kita di belakang mobil orang aja. (16 menit yang cukup lama. Oke, 3 menit lagi kita landing guys. Sudah kedinginan banget ini. Sudah pegal. Akhirnya saya sampai di kota Takengon. Awalnya pengen nyari spot ngopi enak dulu sebelum check-in ke hotel. Tapi tubuh saya sudah nggak kuat lagi, Wak. Pengennya langsung ganti baju dan rebahan di hotel atau ngopinya di hotel aja nanti. Gitu saya pikir ya. Akhirnya kita sampai di Oliver's Inn. Terus terang, begitu sampai hotel saya merasa mabok. Kayak mabok darat gitu. Lagi mabok, ngurus check-in dan turunin barang dari motor, 1 menit rasanya kayak sejam, Wak. Saya minta tolong abang resepsionis bawain barang saya ke kamar di lantai 3. Saya ngikut dari belakang dan gak sadar, saya naik tangga terlalu cepat ngikutin abang resepsionis tersebut. Dan saat sampai di pintu kamar, disinilah hal yang lebih menakutkan terjadi guys. Saya nggak punya videonya karena saya sudah nggak sanggup apa-apa lagi saat itu. Jantung saya seperti mau meledak, nafas saya pendek-pendek dan tersengal. Sakit banget rasanya. Saya putuskan untuk mencari instalasi gawat darurat di kota Takengon ini buat dapetin pemeriksaan EKG buat jantung saya. Oke. Sampai guys. Dan saya keliangan. Saya putusin menelepon istri untuk mengurus towing motor dari Medan. Saya putuskan untuk riding ke Medan aja jika saya udah baikan dan motor akan saya towing dari Medan ke BSD dan saya kembali saja ke BSD melalui udara. Ternyata sakit yang belum pulih ini memang membahayakan jika saya terus lanjut solo riding ke BSD. Masih ada 2.500 km lagi yang harus saya tempuh untuk bisa sampai ke rumah. Saya terpaksa towing ini motor dan saya terpaksa mengakhiri perjalanan ini di saat semuanya baru dimulai.